Wanita ini bernama Suin. Dia bekerja di sebuah supermarket. Suatu hari, dia cekcok dengan pelanggan yang memiliki gangguan mental. Karena tidak terima, pria ini menunggu Suin saat pulang bekerja dan membegalnya. 다시 한번 얘기해봐, 이 씨발! Ketika akan memutilasi Suin, wajah sampai dada pria ini tiba-tiba terpotong. Keesokan harinya, Suin sudah berada di rumah sakit dengan beberapa polisi dan detektif yang menginterogasinya. Detektif ini bernama Pak Min. Bisa dibilang Pak Min dan Suin sudah saling mengenal dan akrab. Pak Min bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Suin menjawab, aku cekcok dengan pria gila di supermarket dan dia menjegatku di jalan dan menikamku. Para detektif pun bingung, muka di tubuh Suin sudah menghilang dan sembuh total. Mereka berpikir Suin mungkin trauma, sehingga berhalusinasi. Usut punya usut, ternyata tubuh Suin telah dimasuki parasit tidak lama setelah ditikam oleh psikopat itu. Beberapa hari kemudian, Suin sudah bekerja seperti biasanya. Saat pulang, ada bapak-bapak yang terus memperhatikan Suin. Tiba-tiba terdengar suara denging di kepala Suin. Reaksi ini adalah gelombang otak yang dipancarkan oleh parasit untuk mendeteksi sejenisnya. Kesimpulannya, bapak-bapak ini adalah parasit. Bapak-bapak ini datang dengan seorang wanita yang terlihat sangat kuat menginterogasi Suin. Apa kamu sejenis dengan kami? Tentu saja, Suin merasa bingung dengan maksud Pak Tua ini. Ketika hendak disabet menggunakan tentakel, muncullah parasit di dalam tubuh Suin berkata, 나는 동족이다. Bapak tua dan wanita ini lalu mengajak Suin untuk bergabung dengan organisasi para parasit. Hanya dengan bersama, para parasit akan aman dan dapat bertahan dari manusia. Mereka berdua pun pergi. Tidak disangka, ternyata pembicaraan mereka didengar oleh seorang pria bernama Kang Wo. Kang Wo adalah buruan mafia yang sedang mencari keberadaan adik kesayangannya. Kang Wo lalu ditangkap oleh Suin yang menyadari kebenarannya. Kau mendengar semuanya bukan? Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu memperhatikan kami? Kata parasit yang ada di dalam tubuh Suin. Kang Wo menjawab, aku hanya mengikuti kakakku yang bertingkah aneh. Dia wanita yang berbicara padamu tadi. Dan aku juga sedang mencari keberadaan adikku. Suin berkata, aku akan memberimu perintah, jika kamu tidak menurut, aku akan membunuhmu. Tidak lama kemudian, Suin yang asli kembali sadar. Di situ masih ada Kang Wo, dan Kang Wo menjelaskan kepada Suin, aku disuruh oleh parasit yang ada di dalam tubuhmu untuk mengatakan ini. Jika kamu bertemu dengan orang memancarkan gelombang otak seperti kedua orang tadi, jangan dekati, itu adalah parasit. Pada awalnya, parasit yang ada di dalam tubuhmu juga akan mengambil tubuhmu. Namun pada saat itu, lukamu cukup parah. Sehingga alih-alih mengambil otakmu, parasit itu sibuk mengobati lukamu terlebih dahulu. Sehingga gagal mengambil seluruh tubuhmu. Singkat cerita, kamu sekarang adalah varian setengah parasit dan setengah manusia. Setelah memberi informasi itu, Kang Wo lalu pergi. Sesampainya di rumah, Suin yang penasaran yang dikatakan oleh Kang Wo mencoba menghubunginya melalui secari kertas. Secara mengejutkan, pertanyaan Suin itu dijawab oleh parasit yang ada di dalam diri Suin. Kita sebut saja parasit ini bernama Heidi. 아까 들은 그대로다. 그의 이야기. Singkat cerita, Heidi menjelaskan hanya bisa mengambil ahli tubuh Suin selama 15 menit guys. Scene lalu berganti di sebuah kepolisian yang dimana saat itu sedang ada seminar yang dilakukan oleh Byung, pimpinan tim Kris Satuan Khusus Pembasmi para Parasit. Di situ juga ada Pak Min. Isi seminar itu cara mengenali parasit. Bisa dari mencabut rambut ketika rambut mengering dan hancur, berarti itu adalah parasit. Yang kedua, wajah dari cara mereka berbicara menjadi datar. Di akhir seminar, Byung menginstruksikan jika ada kasus yang aneh dan tidak bisa terpecahkan, kemungkinan kasus itu berkaitan dengan parasit. Sejenak, Pak Min teringat oleh kasus Suin, di mana Suin ditikam dan tidak terluka sama sekali.
Pak Min lalu mendatangi Suin dan mengobrol ringan. Pak Min mencoba untuk mencabut rambut Suin, dan rambut Suin tidak mengering dan tidak hancur. Pak Min bernafas lega. Alhamdulillah Suin bukanlah parasit. Pak Min lalu menghadiahkan gantungan kunci lucu untuk Suin dan berpesan jangan terlalu bekerja keras, ya Suin. Suin jawab, ya paman. Ketika pulang bekerja, lagi-lagi Suin didatangi oleh bapak dan ibu sebelumnya, mengajak Suin untuk ke gereja. Pimpinan para parasit kagum dengan Suin karena bisa secara sempurna berekspresi selayaknya manusia. Ketika sampai di gereja, di situ juga ada Kang Wo yang penasaran dengan para parasit ini. Kang Wo kaget ketika melihat Suin. Susah sekali dibilangin jangan mendekati para monster itu. Suin menghadiri rapat para parasit itu. Inti dari rapat itu adalah para parasit harus membentuk organisasi sendiri layaknya manusia, mengasah skill masing-masing agar berkembang dan dapat melawan manusia, menjaga satu sama lain. Di sisi lain, Kang Wo saat itu menyusup ke dalam gereja dan menemukan depot makanan mereka. Secara mengejutkan, Kang Wo telah menemukan adiknya, telah terbungkus plastik dan menjadi stok makanan para parasit ini. Kang Wo yang marah langsung membacok salah satu parasit di situ. Sadar dia tidak mampu membunuh parasit itu, Kang Wo pun kabur ke hutan. Pimpinan para parasit yang menyadari ini memerintahkan semua parasit untuk keluar dan segera membunuh Kang Wo. Ketika di hutan, Kang Wo malah bertemu dengan Suin. Suin berkata, jadi kamu penyusup yang mereka bicarakan. Ayo kita pergi dari sini. Namun, bapak-bapak yang pernah mengikuti Suin ternyata memiliki skill terbang dan berhasil menyusul. Heidi pun keluar dalam rangka melindungi Suin dan bertempur melawan bapak-bapak parasit ini. Pertarungan itu didominasi oleh Heidi. Walaupun tidak bisa mengambil tubuh Suin sepenuhnya, tapi sangat kuat. Bapak-bapak yang sudah merasa terdesak memutuskan untuk kabur, hendak memberitahu para pemimpin para parasit. Dengan cepat, Heidi menusuk jantungnya dan membantingnya ke tanah. Sebelum mati, bapak-bapak ini berkata, kamu adalah musuh bagi sesamamu, kamu adalah ancaman, kamu keji. Setelah itu, Kang Wo yang hampir jatuh ke jurang ditolong oleh Heidi. Skin berganti di mana Bukyung sedang melakukan pengecekan terhadap file-file kasus yang terjadi. Di situ Bukyung akhirnya menemukan kasus Suin. 기생생물이네. 정수인? Di sini episode 3 dimulai, menceritakan masa lalu Bukyung yang tragis, di mana pada saat itu Bukyung sedang berbelanja bersama suaminya di supermarket. Suami Bukyung malah dimasuki oleh parasit ini. Seisi supermarket pun menjadi panik karena suami Bukyung mencoba membunuh semua orang, termasuk Bukyung. Mengetahui suaminya telah menjadi monster, Bukyung melakukan langkah cerdas dengan menjebak suaminya sendiri di dalam gudang supermarket. Kini suami Bukyung yang parasit masih hidup dan menjadi anjing pelacak bagi tim Grey. Melacak para parasit menggunakan gelombang otak. Alasan inilah Bukyung sangat ditakuti oleh para parasit karena insting tajam dan kehebatannya. Para parasit percaya jika Bukyung tidak segera dibunuh, para parasit akan mati di tangan Bukyung. Di sebuah apartemen, Kang Wo dan Suin memutuskan akan melaporkan kejadian gereja Sujin pada polisi. Suin menyarankan, aku kenal dekat dengan seorang polisi. Saat kecil, aku sering dipukuli oleh ayahku sampai hampir mati. Lalu, aku melaporkan ayahku. Sejak saat itu, Pak Min yang merawatku. Dia sudah seperti ayahku sendiri. Baiklah, tapi kita harus melakukan secara anonim, kata Kang Wo. Setelah itu, Kang Wo menelpon Pak Min dan melaporkan semua yang dialaminya di gereja Sujin. Pak Min menerima laporan itu dan memberitahukan ke rekannya, Pak Won. Pak Won dengan santai berkata, wah, aku tidak menyangka ada gereja ini di sebuah pegunungan. Pak Min lantas melaporkan ini ke tim Grey. Belum sempat berkata, Bukyung sudah menyela. Pak Min, kulihat kau dekat dengan Suin. Kau menangani kasusnya 2 kali, saat kecil dan baru-baru ini. Pak Min menjawab, ya,
dia sudah seperti anakku sendiri. Bekerja dengan giat di supermarket, aku sudah melakukan tes rambut. Dan tidak ada yang aneh dengan Suin. Tenang saja Byung. Lalu Pak Men menginfokan tentang kerja Sujin. Byung dengan sigap langsung bergegas mengirim seluruh tim Grey ke gereja Sujin. Namun apalah daya, saat sudah sampai para parasit sudah menghilang. Hanya tersisa potong-potongan mayat yang telah mereka makan. Ketika Pak Min melihat-lihat, betapa terkejutnya Pak Min melihat gantungan lucu yang dia hadiahkan untuk Suin ada di tempat suram itu. Pak Min memungut gantungan kunci itu dan menyimpannya. Tanpa disadari, gerak-gerik Pak Min dilihat oleh Byung. Saat rapat laporan penyegapan, Byung mencoba menyindir Pak Min. Pak Min, apakah kamu menemukan sesuatu? Pak Min dengan gugup menjawab, tidak ada apa-apa. Ini hal baru bagi kepolisian kami. Tidak ada temuan khusus. Pak Min mengatakan itu karena ingin melindungi Suin yang sudah dia anggap anak sendiri. Dia tidak ingin Suin menjadi target Byung. Setelah rapat itu selesai, rekan Pak Min yaitu Pak Won pergi ke sebuah gudang di sudut kota dan berkata, "Halo semuanya," sambil tersenyum. Usut punya usut, ternyata disinilah sekarang markas para parasit. Fakta terungkap bahwa Pak Won adalah mata-mata para parasit. Pantas saja ketika Pak Min, Byung beserta tim Grey menyergap gereja Sujin, para parasit sudah menghilang. Ternyata Pak Won lah yang membocorkan rencana penyergapan itu. Pemimpin parasit ini memerintahkan Pak Won untuk membunuh parasit yang dijadikan ajang pelacak oleh Byung. Selama parasit pelacak itu masih hidup, pindah kemanapun akan sama saja. Scene berubah di mana Suin, Kang Wo, dan Pak Min bertemu di sebuah taman berkarnaval. Pak Min bertanya pada Suin, di mana gantungan kunci paman hadiahkan Suin. "Maaf, sudah hilang paman," jawab Suin. Lalu Pak Min menunjukkan kuncinya pada Suin. "Suin, kamu ke gereja Sujin kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritalah pada paman." "Tidak apa-apa, kamu Suin yang selama ini paman kenal bukan?" Tiba-tiba muncul Byung menggunakan shotgun hendak menembak Suin. Dari belakang, Kang Wo mendorong Pak Min dengan kencang sampai menabrak Byung. Suin dan Kang Wo kabur ke dalam karnaval. Tim Grey mulai berdatangan bersama dengan Pak Won si pengkhianat. Heidi lalu keluar dan memerintahkan Kang Wo kabur duluan, sementara Heidi menahan Byung. Sayangnya, tim Grey sudah mengepung Heidi pada saat itu. Ketika Kang Wo kabur, Kang Wo melihat Pak Won mulai melancarkan aksinya. Pak Won memakai jubah warna hitam dan membunuh anjing pelacak milik Byung. Dan hati Kang Wo berpikir apa yang dilakukan polisi ini. Tidak lama kemudian, Byung datang melihat dan kaget parasit anjing pelacaknya alias suami Byung telah mati bersimbah darah. Tersirat ekspresi sedih terpapar dari wajah Byung. Byung kembali ke karnaval sambil membawa helm penangkal parasitnya dan berdebat dengan Pak Min. Pak Min melindungi Suin. "Cepat, panggil ambulan. Kenapa kalian menodong senjata pada Suin? Dia manusia, bukan parasit. Pasti ada kesalahpahaman." Byung dengan tegas berkata, "Dia parasit Pak Min. Karena suamiku sudah mati, sementara ini Suin yang akan menggantikannya. Jika kamu melawan, akan kutembak mati." Cerita tadi adalah akhir dari episode 3. Sekarang Suin telah menjadi tahanan bagi tim Grey dan Byung. Pak Min berusaha keras dan berdebat, berusaha meyakinkan Byung dan para petinggi bahwa Suin bukanlah parasit. Namun Byung telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Suin berubah menjadi parasit. Di alam bawah sadar, Heidi memutuskan saraf kesadaran milik Suin. Itu dilakukan karena jika Suin tersadar dalam posisi memakai helm anti parasit ini, Suin akan mati. Pak Min yang frustasi ingin menyelamatkan Suin, lalu mencari Kang Wo dan menangkapnya. Kang Wo lalu berkata, "Baiklah, kau boleh menangkapku, tapi bawa aku ke kantor yang lain. Di tempatmu ada monster parasitnya." "Omong kosong macam apa itu?" sahut Pak Min. "Kau ingat di karnaval ada monster bertopeng besi kan? Salah satu anggotamu telah membunuhnya." "Baiklah, jika memang benar ucapanmu, tunjukkan yang mana orangnya," kata Pak Min sambil menunjukkan foto di ponselnya.
Kang Wo pun menunjuk ke arah wajah Pak Won, rekan kepercayaan Pak Min. Pak Min syok, tidak mungkin, pikir Pak Min. Pak Min kemudian meminta penjelasan pada Kang Wo apa yang sebenarnya terjadi antara Su-in dan Kang Wo. Secara singkat, Kang Wo menjelaskan bahwa Su-in adalah setengah manusia, setengah parasit. Intinya, walaupun parasit, Su-in tetap memiliki kesadaran sebagai manusia. Selanjutnya, Pak Min dan Kang Wo menyusun rencana untuk menyusup ke dalam tim Grey dalam rangka membebaskan Su-in. Di perjalanan, tiba-tiba konvoi tim Grey ini terhenti karena terdapat kemacetan di depan. Tidak lama kemudian, muncul segerombongan parasit menyerang konvoi itu. Kematian terjadi di mana-mana karena para parasit ini sangatlah gesit. Kang Wo tidak menyia-nyiakan kegaduhan ini dan segera membebaskan Su-in kabur ke arah tambak ikan. Pak Min dan Pak Won lantas mengikuti Su-in. Dalam hati Pak Min diliputi kegelisahan karena di sampingnya adalah Pak Won yang dituduh Kang Wo adalah para parasit. Ketika di pertengahan tambak ikan, benar saja Pak Won membelokkan mobilnya ke arah yang berlawanan dengan Su-in dan Kang Wo. Pak Min bertanya, apa maksudnya ini? Tidak lama kemudian, Pak Won dan Pak Min berhenti di salah satu tambak ikan dan berkata sejujurnya, "Hai Pak Min, aku adalah mata-mata para parasit. Akulah yang telah membeberkan rencana tim Grey untuk menyerbu gereja Sucin. Karena itulah, saat kalian sampai di sana, semua parasit sudah tidak ada. Kau selalu penasaran bukan di mana aku berdoa? Ya, gereja Sucin adalah gereja tempatku berdoa. Ayo Pak Min, bergabunglah bersama kami, karena para parasit menyajikan jabatan dan keuntungan yang menggiurkan. Ayolah, ambil kesempatan ini Pak Min. Aku tidak ingin membunuhmu. Bergabunglah bersama kami," kata Pak Won. Mendengar omong kosong itu, Pak Min tentu saja marah. Karena Pak Min adalah polisi teladan dan jujur. Pak Min mengangkat pistol dan menodongkannya pada Pak Won. Tiba-tiba muncullah pemimpin parasit. Pak Min menembak pemimpin parasit ini. Namun, parasit menebas kepala Pak Min sampai putus. Pak Min pun akhirnya mati karena persekongkolan sahabatnya sendiri dan parasit. Tubuh Pak Min akhirnya diambil alih oleh parasit ini. Kejadian itu disaksikan oleh Su-in secara langsung. Su-in pun menangis. Orang yang sudah dianggap ayahnya sendiri terbunuh dengan tragis. Tanpa pikir panjang, Su-in berubah menjadi parasit dan bertarung melawan pemimpin parasit yang sudah mengambil tubuh Pak Min. Karena kondisi Su-in yang tidak stabil, Heidi dan Kang Wo memutuskan untuk kabur dari pertempuran itu. Setelah beberapa hari, Su-in terus merenung dan menangis. Satu-satunya orang yang sangat peduli dengannya telah wafat. Sementara di markas tim Grey, Pak Min dan Pak Won berbaur mencari tahu saat yang tepat untuk membunuh Baekhyun. Saat itu, festival musik tradisional akan segera diadakan. Para petinggi wilayah menuntut segera memberantas parasit secepat mungkin. Pak Min dan Pak Won lalu memberikan bocoran markas parasit yang terbaru, yaitu di gudang Namilgun sebelumnya. Tepat setelah rapat itu, Su-in dan Baekhyun bertemu tatap muka. Su-in berusaha membuat Baekhyun percaya dan berada di pihaknya. Su-in memberitahu Baekhyun sekarang Pak Won dan Pak Min adalah parasit. Pak Min mati di depan mataku sendiri karena mencoba menyelamatkanku. Jangan melakukan operasi penyergapan di gudang Namil. Itu adalah jebakan. Menurut Baekhyun, informasi yang diberikan Su-in cukup masuk akal. Namun saat itu Baekhyun belum terlalu percaya kepada Su-in yang setengah parasit dan setengah manusia dan berusaha menyergap, namun gagal. Untuk memastikan apa yang dikatakan Su-in sebelum operasi penyergapan dimulai, Baekhyun secara diam-diam memotong rambut Pak Won. Dan tidak terjadi apa-apa, Pak Won adalah manusia. Baekhyun kembali menghubungi Su-in dan Kang Wo dan memberitahu hal tersebut. Kang Wo berkata, "Ini aneh, tidak mungkin. Aku tahu monster bertopeng yang ada di dalam mobilmu kemarin. Pak Won lah yang membunuhnya menggunakan pisau yang aneh." "Baiklah, mulai sekarang rekam pembicaraan ini. Jika benar yang kamu katakan, berarti setelah ini harusnya aku mati.
Jika aku mati, berikan rekaman pembicaraan ini kepada Jenderal Sangsu di Badan Keamanan Nasional. Saat operasi penyerbuan, keanehan terjadi. Operasi itu berhasil, dan Pak Min yang sudah menjadi parasit malah ikut membasmi semua parasit yang ada di lokasi itu. Bu Yanti yang melihat itu mengirim sinyal otak dari kejauhan. Tidak disangka, Pak Min juga berencana membunuh Bu Yanti. Bu Yanti bergeming dalam hati. Jadi ini ya rasanya dikhianati yang dibicarakan manusia. Bu Kyung kembali menghubungi Suin. Operasi pembersihan berhasil. Sepertinya kalian berbohong. Kini hanya kau satu-satunya parasit yang kuketahui, Suin. Suin lalu menutup telepon itu dan berbicara pada Kang Wo. Ini tidak masuk akal. Bagaimana cara menjelaskannya? Kang Wo menatap ke sebuah poster gubernur di jalan dan berspekulasi. Katamu, parasit itu bisa berpindah kepala, bukan? Bagaimana jika dia bukan hanya ingin berganti kepala dan hidup? Bagaimana jika tujuan parasit itu sebenarnya adalah ingin menjadi kepala pemerintah manusia? Dengan kata lain, parasit akan mengambil kepala gubernur kita. Di konferensi pen, Pak Min memajang foto buruan Suin dan Bu Yanti. Dari sinilah kecurigaan Bu Kyung terhadap Pak Min meningkat. Hei Pak Min, bukannya selama ini kamu selalu ngotot melindungi Suin? Ada apa? Apa kamu sudah berganti pihak sekarang? Pak Min menjawab, nyawa banyak orang lebih penting daripada perasaan pribadi. Di gereja suci, aku melihatmu menemukan barang milik Suin, bukan? Barang apa itu? Karena Pak Min tidak bisa menjawab, Bu Kyung tambah menekan Pak Min. Kau ini sengaja ingin menghindar atau benar-benar tidak ingat? Pak Min dan Pak Won pun pergi tanpa memberi jawaban. Sepertinya dia menyadarinya. Dia mencurigaiku. Kita harus segera menyingkirkannya, kata Pak Min. Ponsel berdering dari saku Kang Wo. Ternyata Bu Yanti yang ingin berbicara dengan Suin. Kamu sudah melihat berita, bukan? Apa yang dilakukan Pak Min? Sepertinya sekarang posisi kita sama sebagai buronan. Ayo kita berunding di sebuah taman di kota. Mereka pun berunding. Bu Yanti mengungkapkan keinginannya untuk membunuh Pak Min, pemimpin para parasit, dan meminta bantuan Heidi yang ada di dalam tubuh Suin. Namun Heidi menolak. Itu akan sangat berisiko dan sangat berbahaya, kata Heidi. Sebelumnya, aku hanya ingin membunuh dan memakan manusia. Namun aku mulai memahami manusia, perasaan dihianati dan melihat ketika sesama spesies dibunuh dan menderita. Spesies yang paling memberi kami tujuan dan alasan untuk saling melindungi sesama malah mengkhianati kita. Aku akan membunuh pemimpin kami itu. Bu Yanti bertanya pada Kang Wo, kira-kira apa rencana dan tujuan parasit di tubuh Pak Min ini? Kang Wo menjawab, kemungkinan besar parasit yang ada di dalam tubuh Pak Min ingin berpindah ke tubuh Gubernur Namcheon agar bisa menjadi parasit di pemerintahan yang lebih besar. Jika dia sampai bisa mengambil ahli kepala gubernur atau bahkan presiden, bukankah itu akan lebih sulit untuk mendekatinya? Pada akhirnya, dia akan memerintah sesama manusia untuk memburu dan membunuh kalian berdua. Bagaimana Heidi? Kau masih tidak setuju? Mendengar perkataan Bu Yanti itu memang ada benarnya. Sekarang tidak ada pilihan lain bagi Heidi selain bertempur bersama. Pak Min dan Pak Won mengatur siasat bagaimana caranya supaya ketika mereka melancarkan rencana mereka tidak ada tim Kri dan Bu Kyung di festival. Pak Min memberikan laporan palsu pada tim Kri, penemuan markas baru para parasit yang terletak di daerah Gangwon-do berada jauh dari Namilgun, sehingga tim Kri dan Bu Kyung ditugaskan oleh kepala polisi untuk menuju Gangwon-do secepatnya. Di perjalanan, Heidi menghubungi Bu Kyung. Kami melakukan kesalahan. Pak Won memang bukan parasit, namun dia berkomplot pada parasit yang ada di dalam tubuh Pak Min. Sekarang mereka berencana untuk mengambil ahli tubuh Pak Gubernur. Percayalah pada kami. Kami akan ke sana untuk membunuh parasit Pak Min. Jika kami gagal, harus ada yang bisa melakukannya. Jika tidak, negara ini dalam bahaya besar. Datanglah, bantu kami, Bu Kyung. Meskipun Bu Kyung kurang percaya dengan Heidi, tapi informasi yang diberikan barusan memang cukup masuk akal. Tanpa pikir panjang, Bu Kyung memerintahkan tim Kri berbalik arah dan segera menuju ke festival. Dan tibalah di festival tradisional. Pak Gubernur Namcheon juga sudah sampai.
terlihat antusias mencicipi berbagai masakan di situ. Tiba-tiba muncul Pak Min menggunakan wujud parasitnya akan menyerang Pak Gubernur. Pak Won lalu menyerang Pak Min dan terlihat seolah-olah melindungi Pak Gubernur. Tapi itu hanyalah siasat Pak Won dan Pak Min. Pak Won menggiring Pak Gubernur ke tempat sepi. Dan disinilah Pak Won mengeluarkan pemimpin parasit yang dia sembunyikan di jaketnya. Ketika parasit itu hendak memotong kepala Pak Gubernur, tiba-tiba muncullah Kang Wo dan Bu Yanti menyelamatkan Pak Gubernur. Bu Yanti bertarung melawan pemimpin parasit itu. Akan tetapi Bu Yanti tertembak oleh peluru Pak Won dan terluka parah. Kang Wo bertanya, "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Bu Yanti tersenyum. Jadi inilah manusia, peduli satu sama lain dalam hati Bu Yanti. Bu Yanti lalu menutup area tersebut dengan meruntuhkan puing-puing dan bertarung sendirian dengan luka yang dia alaminya. Akhirnya Bu Yanti pun mati. Di saat yang sama pemimpin parasit juga sekarat dan kelelahan. Pada dasarnya parasit tidak dapat bertahan lama tanpa inangnya. Pak Won berkata, "Aduh, bagaimana ini? Tidak ada tubuh di sekitar sini. Apa kamu bisa bertahan?" Dalam sekejap, kepala Pak Won ditebas oleh pemimpin parasit dan dijadikan inang barunya. Pada akhirnya, Pak Won bernasib sama seperti lainnya, dihianati oleh pemimpin parasit. Tidak lama setelah itu, pemimpin parasit ini kembali memburu Pak Gubernur dan berusaha mengambil kepalanya. Di saat itu juga, akhirnya Suin dan Heidi datang, menyelamatkan Kang Wo dan Pak Gubernur. Heidi dan pemimpin parasit pun bertarung habis-habisan. Dalam segi kekuatan, Heidi memang unggul. Tapi pemimpin parasit juga sangat gesit dan cerdik. Terlebih lagi pemimpin parasit ini mempunyai kemampuan untuk membelah diri, membuat Heidi kewalahan. Pemimpin parasit kembali membujuk Suin dan Heidi untuk bergabung dalam rencananya. Bersama mereka bisa mengambil alih kepala presiden pemimpin tertinggi negara. Tidak lama kemudian muncul Bukyung menodongkan shotgun pada Suin. Pak Won memaksa Bukyung, "Cepat, tembak dia Bukyung, cepat, jika kamu tidak ingin kehilangan kepalamu." Dengan potongan tubuh pemimpin parasit yang saat itu hendak memotong kepala Bukyung. Dengan cepat, Heidi memanjangkan tentakelnya dan menebas potongan tubuh pemimpin parasit itu. Bukyung yang cepat tanggap segera merespon gerakan Heidi dan menembak Pak Won sampai terkapar. Akhirnya pemimpin parasit pun dikalahkan dan mati sepenuhnya. "Kamu tahu ya, aku akan menembak Pak Won?" Heidi menjawab, "Tidak, aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Aku hanya percaya padamu, Bukyung. Aku hanya berusaha meniru pendirian Suin yang selalu mempercayai orang sekitarnya. Tolong jaga Suin, Bukyung." Heidi lalu pingsan. Tidak lama kemudian, seluruh tim Grey datang. Bukyung memerintahkan untuk membawa Kang Wo dan Suin ke rumah sakit. "Bukannya Suin itu parasit, Bukyung?" tanya salah satu bawahan Bukyung. "Tidak, mereka berdua manusia," jawab Bukyung. Akhirnya konflik dalam film ini pun selesai. Beberapa bulan kemudian, Suin kembali bekerja di minimarket. Saat itu muncul Kang Wo mengajak jalan-jalan sore Suin. Sekarang Kang Wo telah menjadi anggota tim Grey, diangkat langsung oleh Bukyung. Kang Wo menyampaikan pesan dari Heidi untuk Suin. Intinya Heidi sangat senang karena ditakdirkan untuk bertemu dan berada dalam tubuh Suin. Dan film pun selesai.